kesombongannya yang mengaku bahwa dia ahli Quran, tapi membaca Quran saja nggak bisa. Sama seperti Paulus mengaku rasul utusan Yesus, tapi bertemu Yesus satu kali pun tidak pernah. Bohong. Salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Suma. Ya, siap, Saudara Stefan. Salam dari Manado, Bang Suma. Yes, thank you, saudara-saudara yang ada di Manado. Saya ingin hanya mengatakan satu hal kepada Anda. Yes. Setiap Anda membuat argumen, perkataan, semua melenceng semua dari buku sejarah. Buku sejarah yang mana itu, Bang? Dan apakah buku sejarah itu? Anda setiap menaikkan orang, Anda hanya suka memframing kata-kata yang tidak tertulis dalam sejarah. Sejarah apa? Sejarah mana? Anda cermati sendiri apa yang fiti-fiti Anda yang Anda buat. Saya berdasarkan isi Bible dan Al-Quran, bukan sejarah, Bang. Karena sejarah itu bukan firman Tuhan. Anda beriman kepada buku sejarah atau beriman kepada Bible? Ya udah, kenapa jadi sejarah? Yang kita kupas itu kan isi Bible, isi Quran, bukan buku sejarah, Bang. Penulis sejarah kan bukan rasul. Iya, maka kita harus gimana? Kalau di VT-VT Anda itu, Bang, Anda itu hanya memframing semua. Contoh misalnya, Anda saja sudah mengakui bahwa Tuhan Yesus kita itu ada dengan RK. Iya memang, betul. Kenapa Anda mau framing itu tidak jelas itu? Framing apa? Saya kan mengatakan, kan saya ditanya, apakah Anda percaya bahwa anak Maria itu Kristus? Ya saya percaya dong. Justru percaya. Anda kan percaya. Ya itu iman saya. Itu iman saya. Ya, tapi yang jadi masalah, yang jadi masalah yang disembah Kristen ini bukan anak Maria, itu yang jadi masalah. Tidak, itu Bang Suma. Ya, gimana, Bang? Ini, Anda sudah mengakui agama Kristen. Iya, saya akui agama Kristen menyembah Kristus yang datang kepada Paulus di padang gurun, bukan menyembah anak Maria. Itu berbeda, Bang. Itu narasi Anda, Bang Suma. Berbeda anak Maria dengan Kristus yang kalian sembah, itu berbeda, saudara. Anda harus terima itu meskipun pahit. Anak Maria itu manusia. Anak Maria itu manusia. Sedangkan yang Anda sembah bukan manusia. Oh ya? Apa yang kita sembah? Iya, roh. Makhluk roh. Dalam bentuk? Dalam bentuk roh. Dalam bentuk roh. Itu pengakuan Paulus sendiri. Galatia 1, nomor 11, 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Ya dong. Dalil itu, Bang, dalil. Cuman orang Kristen itu nggak paham karena nggak diajarin sama pendeta. Oh ya? Sekarang saya mau bertanya, seperti Bang Edis katakan, Anda paham kalau di dalam orang Kristen, kita di dalam gereja itu ada simbol salib. Ya, itulah simbol kutuk itu kan? Ya, itu perkataan Anda. Bagus. Sekarang saya mau bertanya kepada Anda. Ya. Di dalam masjid ada simbol bulan, sabit, dan bintang. Itu dalam simbol apa? Apa tujuannya? Itu dipakai pada saat perang salib. Oh ya? Pada saat perang salib, orang Kristen menggunakan bendera berbentuk salib. Umat Islam tidak memiliki lambang pada saat itu. Maka untuk membedakan dengan Kristen, bintang waktu bentuk salib,
maka pasukan Islam, para mujahid menggunakan lambang bintang dan juga bulan untuk menandakan bahwa kami agama langit. Bulan bintang di langit, kami agama langit. Salib ada di bumi, agama Anda adalah agama bumi buatan manusia. Ya, Anda bertanya, enggak mau dengar gimana dong? Saya akan percaya kepada Anda bila mana Anda itu debat sama pendeta Estrasorus. Estrasorus sudah 2 kali ku kencingin. Oh, jangan bukan ini. Anda yang framing itu. Bang. Cari di YouTube saya. Cari di YouTube saya membuat pendeta Anda keteteran, Estrasorus. Dan dia kabur dari saya sudah berapa kali. Estrasorus sudah berapa kali kabur dari saya. Dia ada di atas Komal, saya naik ke Komal, habis itu dia kabur. Lihat di YouTube, Bang. Lihat di YouTube saya, Zulkifli Abbas Official, debat saya dengan pendeta Estrasorus membahas tentang Ulangan 18 nomor 18. Estrasorus nggak ada apa-apanya, ilmunya nggak ada sama sekali. Dia hanya doktrin. Bayangkan, Saudara Stephen, izinkan saya ngomong. Apakah Anda tidak malu terhadap Estrasorus yang mengatakan Tuhan Anda sekolah? SD, Anda sama RK Anda sudah mengakui, sudah kalah, sudah mengakui. Saya mengakui Yesus itu Kristus. Tidak punya rasa malu. Yesus anak Maria itu Kristus dalam iman kami Al-Masih. Kami akui. Tetapi ingat, Bang, Yesus Kristus mengatakan akan muncul penyesat dengan menggunakan nama Yesus Kristus juga. Dan itulah yang kalian sembah. Memang pahit kebenaran itu, saudara. Begini, Bang, Anda saja saya melihat ini Anda suka menyerang personal orang. Loh, fisik juga Anda menyerang fisik orang. Saya jangankan fisik saya, profesi saya aja diserang. Bahkan istri saya almarhum diserang juga sama kalian, sama oknum-oknum tertentu dari kalian. Jangan bicara sama kalian. Tidak semua. Ya memang kan cari Kristen kan begitu. Di dalam agama Kristen, tidak semua orang Kristen itu baik. Begitu juga di agama Islam. Tidak semua orang Islam itu baik. Iya, tapi bedanya Kristen itu baik. Bedanya Kristen itu baik ketika mereka meninggalkan Bible. Islam itu jahat ketika mereka meninggalkan Al-Quran. Oh ya? Yes. Karena saya mau bertanya kepada Anda. Ya, tanya aja terus. Ini Anda bisa lihat, cari di YouTube Buya Sakur. Ya. Buya Sakur. Apa yang Buya Sakur katakan? Apa? Siapa dia? Siapa itu Buya Sakur? Siapa? Nanti Anda cari saja di YouTube. Saya tidak kenal dia sebagai orang yang paham Islam, gitu, saudara. Sekarang begini, Bang Suma. Sekarang saya mau tanya kepada Anda. Apa tuh? Bertanya lagi. Di negara-negara Islam paling kacau. Oh gitu. Karena diobo-obo oleh adu domba negara-negara kafir. Betul? Jangan bicara begitu. Iya dong. Pasti ada campur tangan negara-negara kafir. Pasti itu. Pasti itu. Pasti. Saya sudah pastikan. Saya sudah pastikan bahwa pasti ada propaganda negara-negara kafir. Itu pasti. Hanya orang-orang di Konoha yang berbicara seperti itu. Faktanya Irak dihancurkan sama negara kafir dengan tuduhan senjata pemusnah massal. Ada nuklir ditemukan setelah Irak itu rata dengan tanah. Ada? Tidak ada. Ini semacam orang-orang Indonesia sebelum merdeka. Indonesia sebelum merdeka yang jajah itu adalah orang-orang bule yang beragama apa? Beragama Islam. Enggak, saya tanya dulu. Agama apa? Yang bernama Belanda itu agama apa itu Belanda, Bang? Islam ya? Menurut Anda Islam. agama apa? Enggak tahu. Anda lah yang jujur. Iya, Anda yang jangan saya. Sejarah bagaimana? Iya, Anda lah yang jujur. Belanda itu agamanya apa? Islam. Anda cari tahu sendiri agama menurut Anda apa? Jadi gini, Bang, ini ada tema. Kalau Anda tidak sanggup, Anda boleh istirahat di bawah. Ini tema. Apakah ada dua Kristus? Tuh di atas. Kan saya mau bertanya pada. Tanya lagi. Apa kalian punya dua Tuhan? Tidak dong. Kok dua Tuhan? Tuhan kami cuma satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Kristen Tuhannya tiga. Rob artinya Tuhan. Rob artinya Tuhan. Sayyid.
Sayyid, ada tuan besar, ada tuan kecil, ada tuan maha besar. Oh ya. Paulus juga Rob. Oh ya. Rob itu artinya tuan, pemilik, junjungan. Jadi kalau Anda mengatakan, Rob, tapi apa? Begini, cuma jangan Anda ini hanya suka memframing ayat-ayat Alkitab yang sebenarnya saya memframing ada di antara tokoh kalian yang justru meminta Al-Quran 300 ayat dihapuskan dari Al-Quran. Aduh, ini orang Kristen kalau sudah ketahuan boroknya, mulai curhat, mulai mau nangis, jangan begini, jangan begini, jangan begini. Ya kalian cari penyakit kok. Kalian yang memulai. Kami ini hanya mengkanter. Kami ini hanya mengkanter saja. Saya begini, saya orang Manado, Bang Suma. Saya nggak tanya itu, Bang. Iya, tapi saya katakan di Manado itu, Bang Suma, toleransi sangat tinggi. Di mana-mana di Indonesia ini toleransi sangat tinggi. Di Papua juga, umat Islam di Papua di sana itu tidak dioboh-oboh. Kita bicarakan di Manado, yang saya orang Manado semua. Iya, karena Anda hidup di Pulau Sulawesi. Karena Anda hidup di Pulau Sulawesi. Manado dikepung sama umat Islam. Bagaimana mau bergerak? Tenang aja itu. Biasanya itu, Bang. Coba Anda macam-macam di sana. Coba aja. Ini termasuk, coba aja Manado macam-macam. Coba Manado macam-macam. Coba Manado macam-macam. Anda kan yang membawa suku, Anda bawa wilayah. Saya katakan, coba aja Manado macam-macam. Manusia binatang. Anda ini hanya suka agama orang lain. Yang binatang itu domba, yang aku domba, Bang, pada serigala. Jangan emosi ya, santai. Anda membawa data, Anda membawa kampung Manado. Kenapa dengan Manado? Saudara-saudara kami Islam di sana aman, alhamdulillah. Kristen juga di sana aman, alhamdulillah. Ya, entah mungkin karena apa? Karena dikelilingi umat Islam mungkin. Tapi coba kalau kalian mayoritas dalam satu pulau. Nauzubillah. Jangan emosi, santai. Gimana sih? Santai aja. Kita diskusi agama, tenang. Jangan menghina, jangan menista, jangan menuduh hal-hal yang tidak ada data. Halo, selamat siang. Selamat siang, Bang Suma. Siang, Bang. Apa kabar? Puji Tuhan baik. Saya semalam dengar Bang Suma sampaikan bahwa debat itu harus offline, kemudian tanpa data. Sama Edis. Debat akademik tanpa data tuh kayak gimana itu, Bang? Oh, data tetap ada, tapi di sini. Oh, bukan di internet. Iya, bukan di internet. Tapi Bang, setelah saya temukan apa yang kadang-kadang Bang Suma sampaikan itu kadang-kadang terpelintir ayat-ayat itu. Oh, saya tidak menguraikannya secara detail karena saya tahu orang Kristen ini adalah Tuhan. Anak-anak Tuhan sebenarnya tidak perlu belajar karena Tuhan itu Maha tahu. Anehnya, pendeta pastor kalau debat sama saya justru mereka tanya itu tertulis di mana, bab berapa, nomor berapa. Ini anak Tuhan atau apa? Nah, Bang Suma yang kayak gitu nggak bisa dijadikan dasar. Jadi kita tuh kalau di debat-debat akademik tuh harus pembuktian gitu loh. Oke. Tidak ada yang sulit untuk materi seperti itu, metode seperti itu. Tinggal bawa kitabnya saja kan, tinggal bawa kitab, habis itu contek kan, disebut dibaca seperti dengan undang-undang KUHP kita. Tinggal ditulis, tinggal dibaca, pasal sekian, butir sekian, dah selesai. Tapi ini yang mau dilawan ini adalah yang mengaku pakar Al-Quran. Sudah 13 tahun pakar Al-Quran, 100 kali tamat mengaji Al-Quran. Ya, buktikan dong. Oke, satu lagi Bang.
Semalam Bang Suma sampaikan bahwa apalagi isi Al-Quran, debat itu isi Al-Qurannya tidak perlu terjemahan. Terjemahan itu dari siapa bilang tidak perlu terjemahan? Nah, inilah kelemahan Kristen. Ya semalam ini kan Bang sampaikan. Saya tidak mengatakan tidak usah pakai terjemahan. Saya katakan terjemahan itu adalah satu dari sekian disiplin ilmu yang harus dikuasai manusia untuk memahami Al-Quran atau mengkritisi Al-Quran. Ada tafsir, ada nahwu, ada sorab, ada balaga, ada i'rab, ada mantik. Sekarang orang oten nih yang tidak tahu mana manusia mana Tuhan mengaku pakar Al-Quran itu gimana ceritanya? Sedangkan dia dasarnya hanya terjemah. Sedangkan terjemahan tidak bisa mewakili manusia untuk mengetahui isi Quran. Harus dengan menggunakan ilmu-ilmu yang lain. Begitu saudara Alfian. Selama ini saya ikuti Edis, yang dia utarakan itu berdasarkan semua Bang. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Apa itu? Data apa yang ditunjukkan? Data apa yang ditunjukkan? Kalau cuma menunjukkan data, Bung, menunjukkan data, misalnya gini, saya tunjukkan data di dalam kitab Yesaya ini ya, saya buka ya, di Mazmur 111 data nomor 1, nih, saya tinggal tunjukkan, ini data ku tunjukkan. Tetapi ketika saya menunjukkan seperti itu, lantas saya jelaskan, apakah itu sudah sesuai dengan penjelasan saya dengan imannya umat Islam berkaitan dengan kaidah Quran? Kan tidak. Kalau cuma menunjukkan data, tinggal buka di Google, tak, muncul data itu. Sekarang pengetahuannya adalah, apakah Anda punya kapasitas untuk menjelaskan itu? Kalau menunjukkan data, semua orang bisa. Ini data dari Quran ada, dari hadits ada. Kalau menunjukkan kayak gitu, semua orang bisa. Makanya, karena kesombongan dia mengatakan dia mampu, saya tantang dia offline. Seorang ulama Quran, ahli Quran, tidak butuh kitab untuk menjelaskan Quran. Nah, dia katanya lebih hebat dari seluruh umat Islam di dunia. Berarti untuk apa dia bawa kitab? Untuk apa dia bawa HP? Untuk apa dia bawa kemudian sumber-sumber? Sumbernya pasti dalam otaknya. Itu yang saya mau patahkan, itu kesombongannya yang mengaku bahwa dia ahli Quran, tapi membaca Quran saja nggak bisa. Sama seperti Paulus mengaku rasul utusan Yesus, tapi bertemu Yesus satu kali pun tidak pernah. Pembohong. Sama kan? Sama-sama pendusta. Bang. Iya, untuk dasarnya untuk mengetahui isi Quran itu apa yang harus dimiliki seseorang. Kalau di Anda kan Roh Kudus, Roh Halus. Kalau di Al-Quran, di Islam apa yang harus digunakan untuk mengkaji Quran itu apa? Satu aja dulu sebutkan. Kalau di Kristen kan Roh Kudus tuh. Biar tidak masuk akal, yang penting Kristen ada Roh Kudus. Imani saja. Kalau di Islam, untuk mengetahui Al-Quran, apa yang kita harus miliki? Satu apa? Yang pertama. Yang jelasnya Roh Kudus. Saya Kristen ya Roh Kudus. Iya, itu di Kristen. Kalau di Islam apa? Ini kan Quran. Anda kan mengatakan edis pakar Quran. Nah, untuk mengetahui Al-Quran, tentu ada submateri sebagai wadah untuk menampung pengetahuan itu. Saya tanya, apa yang harus dimiliki seseorang untuk paham Al-Quran? Pertama adalah, coba jawabkan sendiri. Nah, katanya paham, katanya edis pakar, katanya dia begini bogono. Kok sekarang bingung? Kok sekarang nggak bisa jawab? Edis itu dia jelaskan itu akal juga loh. Masuk akal semua. Saya tidak tanya akal. Saya tidak tanya akal. Saya tanya apa yang harus dimiliki seseorang untuk pertama kali mengetahui isi Quran itu apa? Iya, kalian sendiri yang lebih tahu kalau dari Kristen. Iya, makanya kalau Anda tidak tahu, kenapa Anda mengatakan edis itu lebih tahu? Dasar Anda berarti edis sama Anda itu sama-sama babi ngepet. Nggak tahu apa-apa tentang Quran. Anda tadi mengatakan edis pakar, edis pintar, begini. Saya tanya, apa yang menjadi dasar seseorang untuk mengetahui Al-Quran? Yang paling mendasar itu apa? Paling dasar dulu. Sabar, sekarang gini. Kalau misalnya Bang Suma sampaikan bahwa edis itu botol, coba naik. Ya memang botol. Emang botol. Naik di rumah. Loh,
Untuk apa saya naik ke sana? Untuk apa? Untuk saya belajar sama dia. Untuk takut. Kalau dia tidak naik ke sini berarti dia juga takut. Nah, dia kan sudah berapa kali naik? Selalu di mana dia pernah naik ke sini? Di mana dia pernah naik ke Kumalku? Di mana? Di mana? Di mana dia pernah naik di Kumalku? Di mana dia pernah naik ke Kumalku? Di mana? Yang mute itu si Nandar yang mute. Pas mau bicara Edis di mute. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Kalau hanya tabrak-tabrakan ngomong kayak begini, semua juga orang bisa. Bang, sama juga bang. Semua juga orang bisa. Sekarang permasalahannya adalah, saya mau tanya sama Anda, dasar yang dimiliki Edis untuk menjelaskan Al-Quran yang paling mendasar dalam kaidah Quran itu apa? Ini dulu. Kebenaran Roh Kudus di dalam dirinya, sehingga dia bisa membongkar semua itu. Kebenaran Roh Kudus dalam dirinya sehingga dia oke. Berarti ada Roh Kudus. Nah, sekarang Roh Kudus ini yang datang di Edis mengkaji Quran menggunakan dasar literasi Al-Quran. Dasar pijakannya yang paling mendasar apa? Yang diajarkan oleh Roh Kudus yang ada di Edis apa? Satu. Karena dia sudah hadir Roh Kudus di situ, sehingga Roh Kudus bisa makanya saya tanya pijakan Edis dalam mengkaji Al-Quran yang paling mendasar itu apa? Yang paling mendasar dulu apa? Jawab sendiri dong. Jawab sendiri. Anda suruh saya jawab sendiri. Anda sudah menyanjung Edis setinggi langit, tapi Anda tidak tahu dasar pijakan Edis yang paling mendasar itu apa? Sekarang dengar, sekali live 20.000. Bukan saya bang. Saudara, kebenaran itu tidak dilihat dari banyaknya yang nonton. Tidak. Anda lihat ketika Kristen datang menjajah di Nusantara ini, ada berapa yang datang menjajah? Selama 300 tahun lebih Kristen menjajah Nusantara, ada berapa? Hasilnya apa? Tetap minoritas. Baik. Paham? Cuma begini. Okay. Jadi keburukan itu meskipun banyak yang menyaksikan tetap aja buruk. Kebenaran meskipun cuma satu yang menyaksikan tetap kebenaran. Baik. Gimana? Baik, Bang Suma. Silakan. Kebenaran semakin banyak orang kesini mempercayakan itu, maka tingkat kebenaran semakin tinggi. Paham dulu itu. Kenapa Belanda disaksikan menjajah Nusantara, banyak mata memandang, kenapa enggak jadi murtad semua? Sebentar dulu bang. Jadi enggak enak ini. Kenapa? Belanda datang, dengar. Belanda datang lengkap dengan senjata, mendirikan gereja, mendirikan lembaga Bible di Batavia, tapi kenapa tetap minoritas? Padahal seluruh pribumi Indonesia menyaksikan mereka datang dengan penginjilan, dengan misionaris. Kenapa tetap minoritas? Kenapa? Karena tidak ada kebenaran yang disampaikan kecuali hanya tipu-tipu. Sekarang gini bang, kita benar pakai skala dunia ya, skala dunia. Benar dan apa skala dunia? Benar dan salah ya. Apa skala dunia? Banyak orang mempercayai sesuatu, tingkat kebenaran itu semakin tinggi. Alhamdulillah itu. Sekarang gini. Itu dulu. Iya. Makanya saya paham. Anda turun kalau Anda tidak mau diam. Anda turun kalau Anda tidak diam. Saya dulu yang berbicara. Anda tamu di sini. Barat, kamu katakan mayoritas Kristen, itu hanya tinggal simbol. Gereja ditinggal kosong. Tidak ada orang kemudian yang melakukan aktivitas kekristenan. Yang mereka lakukan Natal juga bukan hanya merupakan sebuah ritual agama. Natalan itu ya lebih kepada minum, seks, mabuk-mabukan, pesta, bukan menjalankan Bible. Kedua, Barat mayoritas Kristen karena Islam belum datang waktu itu. Terlanjur ke penguasa Roma, Imperium Romawi, melakukan penekanan terhadap dunia agar semua orang bisa masuk ke gereja. Banyak ilmuwan yang dibunuh karena berlawanan dengan gereja. Sekarang orang Kristen itu banyak mayoritas Anda katakan kalau dikumpulkan semua, tapi ingat mereka semua saling bermusuhan satu sama yang lain. Katolik, Protestan, Advent, mereka tidak bersatu. Jadi kalau Anda mau misa-misa, paling satu sekte itu ya hanya berapa orang yang ada di dalam. Tapi kalau Islam,
Di dunia Islam itu satu. Selisih Kristen dengan Islam itu 700 tahun kurang lebih. Tapi Islam, nih Kristen di atas, Islam ini berpecah. Ini terpecah-pecah, terus terpecah-pecah dia. Islam melaju dengan pesat. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Apakah Kristen itu satu? Tidak. Kristen itu ada 40.000 lebih sekte, terpisah-pisah. Framing lagi bang. Aduh. Itu framing lagi, framing. Kamu tahu, staf saya izin pulang kantor cepat hari Jumat. Saya tanya, kamu kenapa cepat pulang? Gereja saya jauh pak. Saya juga masih numpang ibadah. Hah? Numpang ibadah? Gereja jauh. Sementara di samping kantor saya itu kurang lebih 150 meter ada gereja. Kamu ibadah aja di situ. Ngapain harus cepat-cepat pulang? Iri teman yang lain. Apa kata dia? Enggak pak, itu bukan gereja saya. Kami beda denom. Kami beda sekte. Loh, tapi kan Tuhanmu sama. Iya pak, tapi aturannya begitu. Kami tidak sembarang masuk gereja. Ah? Ini yang kalian katakan mayoritas dunia. Bikin malu. Malu. Oke bang. Kesian. Oke bang, saya bertanya lagi begini. Ya, tanya lagi, silakan. Yang bang sampaikan itu, oke. Wow, kok berubah? Bang. Kayak yes. Halo. 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 Iya, halo. Bang, itu kalau Kristen pecahannya ada banyak, Muslim kan juga sama. Malahan itu ya kadang-kadang ada yang bertengkar masalah duit. Wah. Kalau di Kristen enggak, mau aku tampilkan. Gereja-gereja ribut di dalam, perang di dalam, saling gembukin gara-gara duit. Mau? Banyak mau bang, aku tunjukkan. Nggak usah Siapa? Coba. Sebutkan satu. Nanti aku tunjukkan videonya nih. Bang. Di area saya sini aja tuh masalah aku tunjukkan nih. infak aja ribut kok. Enggak ada itu fitnah. Itu fitnah. Adalah framing Anda. Nih, saya tunjukkan. Enggak, framing itu kejadian nyata, Bang. Nih, kamu sekarang habis ini kau tunjukkan masjid ribut gara-gara duit. Nih, habis ini kau yang tunjukkan giliran kamu habis ini ya. Habis ini kamu yang tunjukkan. Kita kasih lari ya. Nih. Ini gereja. Ini gereja ini. Gereja. Sekarang giliran Anda tunjukkan. Di masjid ribut karena uang. Silakan. Silakan buka kamera. Buka kamera Anda sekarang. Perlihatkan di masjid ribut karena duit. Duit apa yang diributkan di masjid? Di masjid tidak ada urusan duit. Jadi itu fitnah. Fitnah karena sakit hati terhadap kejayaan umat Islam. Oke? Kalau Anda ingin berdiskusi silakan, ada tema. Apakah ada dua Kristus? Kata Paulus di dalam 2 Korintus 11 nomor 4, ada Yesus lain. Kata Yesus di dalam Matius 24, ada Yesus lain. Berarti ada dua Yesus nih minimal. Sekarang Kristen ikuti Yesus yang mana? Itu penting. Jangan pura-pura gila. Begitu, saudara. Silakan buka kamera kalau ingin menunjukkan data. Silakan. Ada juga staf saya dulu berapa kali absen masuk kantor. Kutanya, kenapa ente tidak masuk kantor berapa hari?
Ini Pak, ini Pak, ini Pak. Banyak alasannya. Sampai pada suatu hari saya panggil, setelah saya sidak, saya panggil, kau duduk di ruangan saya. Apa yang kau kerjakan? Apa yang kau pikirkan? Mau tahu? Bukunya itu tebal, catatan-catatan. Terus kutanya, katanya kamu selalu kerja sendiri, bukan pekerjaan kantor yang kerjakan. Apa sih yang kau kerja? PR anakmu? Bukan Pak. Lalu apa? Daftar pembayaran perpuluhan Pak. Ada beberapa yang belum bayar Pak. Ini saya wallahi, saya lihat data-datanya. Tak. Terus apa hubungannya denganmu? Ya ini saya harus tagih Pak. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang alasan begini, ada yang alasan begini. Oh begitu ternyata. Jadi kalau sudah begini, ya kita datangi rumahnya kadang Pak. Untuk suruh bayar. Wow. Ini staf saya sendiri loh. Dan kalau dia nonton, pasti dia iakan. Betul itu. Itu saudara. Ya, jadi jangan pura-pura gila dong. Oke, mau bahas tema atau Anda mau istirahat di bawah sambil garuk pantat? Ayo. Bella. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, memang setelah kita mengkanter semua tuduhan dan fitnahan orang-orang ini kepada Islam teroris, Islam itu bodoh, Islam itu intoleran, Islam itu jahat, Islam itu kasar, Islam itu tertinggal dan seterusnya. Dan kita lakukan kanter dikarenakan itu adalah fitnah. Ya seperti ini adanya. Isi Bible mereka kita buka. Dan mereka menemukan apa yang kita jelaskan itu sesuai dengan fakta di lapangan. Akhirnya apa? Kepanikan yang terjadi. Mereka panik. Mereka ingin menghentikan kita. Padahal harusnya mereka yang menghentikan misi kristenisasi mereka. Mereka yang harus menghentikan gerakan-gerakan kristenisasi mereka. Mereka harus menghentikan para misionaris mereka. Termasuk yang menjajakan lubang tua kepada berondong. Harus dihentikan. Berpura-pura jadi ustaz, berpura-pura jadi mantan ulama, berpura-pura keluarga dari pendiri pesantren, berpura-pura lulusan pesantren, berpura-pura menjadi ustaz. Hentikan itu semua. Hentikan, itu nggak lucu. Kalau dulu belum ada apologet Islam Indonesia, boleh. Karena belum ada yang menghalangi gerakan kalian. Ya, beritakan kebenaran. Halo Bang. Siang. Selamat siang. Iya, halo. Ya, siang. Silakan Bang. Dari Kristen ini Bang Zum. Silakan. Iya. Ya, saya baru nyimak. Ini tadi yang dibahas tentang apa? Pakai data ya. Apakah ada dua Kristus? Datanya Menyimak tapi bertanya apa yang dibahas. Ada dua Kristus Bang. Bang. Ya. Oh, tadi katanya apakah ada dua Kristus? Alasannya apa? Alasannya dua Kristus apa? Alasannya satu, Kristus mengajarkan Taurat. Satu, Kristus menghilangkan Taurat. Satu Kristus manusia, satu Kristus bukan manusia. Satu Kristus untuk Bani Israel, satu Kristus untuk Romawi. Satu Kristus yang ajarannya sudah tamat ketika dia ada di bumi. Ada lagi Kristus yang mengajarkan 13 buku kepada Paulus. Ada satu Kristus mengajarkan untuk menjadi penganut Taurat, untuk menjadi Yudaism yang taat. Ada satu Kristus untuk menjadi ingkar terhadap Taurat. Beda. Ada satu Kristus yang mengajarkan menyembah satu Tuhan saja, yaitu Bapa yang ada di langit. Sedangkan Kristus yang datang kepada Paulus mengajarkan 3 Tuhan. Beda Pak. Ada Kristus yang melarang kemudian makan babi. Ada Kristus menyuruh makan babi. Ada Kristus menyuruh orang bersunat. Ada Kristus melarang orang bersunat. Ada Kristus yang memerintahkan bersabtu bersabat. Ada Kristus yang mengajarkan berminggu. Itu Pak, beda.
Ada Kristus yang mengajarkan ke bait suci, bait El. Ada Kristus yang mengajarkan ke gereja. Beda Pak, beda. Ada dua Kristus. Dan itu Yesus mengatakan memang ada dua, bahkan lebih. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Waspada kepada penyesat yang bernama Yesus Kristus. Kata siapa? Kata Yesus. Di mana tertulis? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Apabila ada orang berkata bertemu dengan Mesias di gurun, bertemu Mesias di dalam bilik rahasia, jangan kau percaya. Sebab Mesias atau Kristus palsu akan datang melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan. Tuh, Paulus juga mengaku ada Yesus lain, ada Kristus lain. Di dalam 2 Korintus 11 nomor 4. Ada Kristus lain, ada Injil lain, ada Roh Elohim lain. Jadi antara ajaran Yesus, Nabi Yesus yang datang di tengah Bani Israel dan Yesus Kristus yang datang kepada bangsa Romawi itu berbeda. Gitu. Dan Kristen ini yang ada di Indonesia bukan mengikuti Kristus Yahudi, tetapi mengikuti Kristus Romawi. Begitu saudaraku. Silakan saya baca WA lagi. Ya, dari kesimpulan yang Bang Suma, saya dengar dengan narasi yang Bang Suma buat, Bang Suma lompat-lompat dalam setiap ayat, diambil satu, dilompati, diambillah kesimpulan dari setiap ayat-ayat itu. Padahal jadi saya harus baca semua. Pendeta kalau khotbah itu bagaimana? Gantian lah kita. Ya, tapi jangan curhat, bantah data saya, Bang. Iya, silakan. Ya, saya kan bantah. Oke. Saya kan bantah. Kan Abang bisa bernarasi, kenapa saya nggak bisa, Bang? Saya bernarasi pakai data. Ya. Anda curhat. Ya, datanya ada. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman juga itu adalah Allah. Di ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan olehnya, maka jikalau tidak ada ia, tiadalah juga barang sesuatu yang telah jadi. Bahkan firman itu ayat 14 bilang, maka firman itu telah menjadi manusia serta tinggal di antara kita. Memang di dalam kehidupan dia sebagai manusia datang ke dunia ini sesuai dengan panggilan dan nubuatan yang ada. Dia menggenapi setiap nubuatan. Dia menjadi hamba di dalam dia penggenapan nubuatan. Dia menjadi nabi dalam penggenapan nubuatan. Dia harus menggenapi setiap tuntutan nubuatan dari kitab suci. Itu dia genapi semua. Sehingga akhirnya dia harus mati di salib dan dia mendapatkan kemenangan bangkit dari kematian. Dia boleh bangkit dan terangkat ke surga. Bahkan sebelum terangkat surga ada pernyataan dari dia. Jadikanlah sekalian bangsa itu muridku. Segala kuasa baik di surga dan di bumi sudah ada pada saat kedatangannya kedua kali dia akan katakan, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang ada dan sudah sedia ada, dan yang akan datang kelak, yaitu yang maha kuasa. Itu pernyataan. Ini bukan gereja, bukan gereja ini. Ya, bukan gereja, tempat berbohong itu jangan. Narasi Bang Suma. Iya, data-data ini, saudara, ini kita sedang memvalidasi dua Yesus, bukan berkhotbah. Anda jelaskan bahwa yang datang, dengar, Anda kan mendengarkan saya bernarasi. Kristus yang datang ke tengah Bani Israel melarang makan babi, memerintahkan bersunat, mengajak berpuasa, sujud kepada hanya satu Tuhan. Kristus yang datang ke Kristen melanggar itu semua. Anda mengatakan Alfa dan Omega. Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti dia bukan awal. Karena dia datang jadi manusia bukan atas kehendaknya. Anda membaca Yohanes 1, firman itu menjadi daging, berarti dia punya awal, yaitu pada saat dia menjadi daging, saat itu juga dia menjadi manusia, netek dia sama ibunya. Sedangkan yang datang kepada Paulus mengatakan apa? Kepadaku telah diberi kuasa. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Di sana, di Kristus yang Anda sembah, aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa. Sejak kapan Yesus menerima kuasa? Di mana dalilnya? Di mana pengakuannya Yesus menerima kuasa? Di mana? Nggak ada. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu pengakuan Yesus.
Jadi Kristus yang Anda sembah adalah Kristus lain. Tetapi untuk menipu lawan, Anda mencoba menggabungkan antara Kristus anak Maria dengan Kristus anak Paulus. Anda menggabungkan dua Kristus. Kami nggak bisa ditipu, Pak. Ya, jadi beritakanlah kebenaran, jangan beritakan ketidakbenaran. Itu yang Anda bantah. Ini saya kasih clue-nya ya. Yesus datang kepada Bani Israel sebagai manusia. Yesus datang kepada Paulus bukan manusia. Sama enggak? Tidak sama. Yesus mengatakan kalau aku yang datang, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, akan nampak di tengah langit aku sebagai anak manusia, seluruh manusia akan melihat aku. Itu tanda kedatanganku. Tanda kedatangan yang ada kepada Paulus, 1, cahaya cuma mengelilingi Paulus. 2, matanya Paulus jadi buta. Cuman itu doang. Apakah ada tanda-tanda itu disebutkan? Ketika aku datang, tanda-tanda ini akan menyertai kalian. Kalian buta. Kalian akan rebah ke tanah. Ada tanda-tanda itu yang diajarkan oleh Yesus? Tak ada. Justru Yesus mengatakan, waspadalah jika ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Jangan kamu percaya. Sebab kalau aku yang datang, langit kuasanya berguncang, bintang-bintang berjatuhan, matahari jadi gelap, bulan tak bercahaya. Aku nampak di tengah langit, diiringi malaikat-malaikat, seluruh manusia melihat aku. Itu tanda kalau aku yang datang. Sedangkan yang datang kepada Paulus, matanya jadi buta, kemudian tiarap di tanah, habis itu dikelilingi cahaya. Mana ada kayak gitu kata Yesus? Nggak ada. Berarti yang datang kepada Paulus itu adalah Kristus lain. Itulah yang kamu sembah, saudara. Tapi kamu ingin mencoba menggabungkan antara dua Kristus yang beda ini untuk menipu lawan. Oh, nggak bisa dong, nggak bisa. Silakan Anda buktikan bahwa yang datang kepada Paulus sudah memiliki tanda-tanda yang disebut Yesus tadi. Apakah matahari menjadi gelap? Apakah bulan tidak bercahaya? Apakah bintang jatuh? Apakah kuasa langit berguncang? Apakah Yesus nampak di tengah langit dan seluruh manusia telah melihatnya? Nonsense, bullshit. Tapi kalau Anda ingin melanjutkan kebohongan tersebut, silakan, saya kasih waktu. Oke. Ini Bang Suma nggak ngerti bahwa apa yang dilihat oleh Rasul Paulus itu adalah dinamakan penglihatan. Jadi bukan seperti dalam Matius 24. Matius 24 itu bicara tentang memang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya dengan tanda-tanda yang sudah disebutkan oleh Bang Suma. Tapi kalau bicara tentang pertemuan Paulus yang awalnya Saulus dengan Yesus, itu bicara tentang penglihatan. Jadi penglihatan itulah karunia yang diberikan, penglihatan yang dilihat oleh Rasul Paulus. Jadi bukan pertemuan seperti yang Bang Suma maksud. Jadi pada saat Bang Suma menggabungkan Matius 24 dengan kisah Rasul 9, itu tidak berkorelasi. Itu tidak ada hubungannya. Kenapa? Karena di dalam kisah Rasul pasal 9 itu bicara tentang Rasul Paulus mendapatkan penglihatan. Demikian juga Ananias yang melayani dia juga mendapatkan suatu penglihatan dari Tuhan. Panggilan Tuhan dari penglihatan. Matius pasal 24 di situ itu bicara tentang kedatangan Tuhan yang sesungguhnya kedua kalinya. Berarti karena yang itu disertai kepada Paulus, tetapi berarti yang datang kepada Paulus bukan yang sesungguhnya, berarti palsu kan? Yesus tapi bicara tentang penglihatan dalam alam roh. Setelah itu Paulus mengaku bertemu kan dengan Kristus. Iya, betul? Iyalah. Nah, apa perintah Yesus? Percaya atau jangan percaya? Kalau bicara dia datang sesuai dengan Matius 24, jangan percaya.
Tapi jangan percaya. Di dalam kisah Rasul 9 itu bicara tentang dia bertemu dalam penglihatan, Bang. Bukan nggak ada urusan dalam penglihatan. Ya. Kalau ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kamu percaya. Paulus mengatakan, aku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Menurut Yesus percaya atau jangan percaya? Itu penglihatan, Bang, penglihatan. Iya, percaya atau jangan percaya. Percaya atau jangan percaya. Ketika ada yang mengatakan ada Mesias di sini, ada Mesias, percaya atau jangan percaya? Itu penglihatan, Bang. Iya, saya tahu. Saya ngerti. Perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Saya sudah jawab. Kalau mengaku seperti Matius 24, dia datang sebagai keadaan seperti Matius 24, itulah Kristus palsu, jangan dipercaya. Tetapi pernyataan di dalam kisah Rasul 9 itu bicara tentang penglihatan. Saya kasih contoh. Di situ ada dua keadaan, saudara. Saudara dengarkan saya. Di Matius 24 itu murid-murid Yesus datang, bukan orang Roma ya, bukan orang gereja yang datang kepada Yesus, bukan juga orang Katolik, bukan Protestan, bukan Kristen Indonesia, bukan orang Roma, tapi Bani Israel murid-muridnya. Di data nomor 3-nya apa yang dikatakan oleh muridnya? Apa tanda kedatanganmu? Dan apa tanda akhir dunia ini? Apa kata Yesus? Jikalau aku yang datang, bla 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 bla. Tetapi kalau bukan aku yang datang, tidak ada tanda-tanda itu, jangan kamu percaya. Sekarang Paulus datang kemudian di tahun 50 mengatakan saya bertemu dengan Kristus di padang gurun menuju ke Damsyik. Murid-murid Yesus percaya nggak cerita Lukas? Ada nggak orang Yahudi hari ini mengkitabkan buku Lukas yang menceritakan kisah para rasul itu? Tidak ada. Kenapa? Karena mereka nggak percaya. Sekarang Kristen percaya, orang Roma percaya. Orang Roma melalui kekuasaan kerajaan Romawi mengajarkan doktrin bahwa Paulus bertemu dengan Kristus di gurun. Jadilah Katolik merebak ke seluruh penjuru bumi, termasuk ke Indonesia. Karena mereka menggunakan metode kekuatan tangan besi. Sedangkan murid-murid Yesus menerima perintah dari gurunya, jangan kamu percaya. Makanya orang Yahudi sampai hari ini tidak percaya kepada Kristen. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Paulus menceritakan kalau dia itu bertemu dengan Kristus, dia tidak mengajarkan ajarannya itu kepada Yahudi murid Yesus, enggak. Kenapa? Paulus sadar diri bahwa ini tidak mungkin dipercaya oleh orang Yahudi, karena Yahudi menunggu Kristus yang bukan Tuhan. Sedangkan saya mau agar Kristus yang datang kepadaku ini dituhankan oleh seluruh orang selain Yahudi. Karena Yahudi tidak menunggu Tuhan datang, dia menunggu Mesias yang adalah manusia. Sedangkan Mesias yang datang kepadaku ini adalah menuntut untuk dituhankan. Daripada Romawi menyembah dewa Zeus, daripada Romawi menyembah dewa Hercules, mending dia menyembah Yesus yang datang kepadaku. Maka mereka melantik kemudian Kristus yang datang kepada Paulus menjadi Tuhan. Dalam Galatia 1, nomor 1, nomor 11, nomor 12, apa kata Paulus? Galatia 1, nomor 15. Aku diutus untuk menjadi rasul kepada non-Yahudi. Pertanyaannya, ada nggak Yesus mengajarkan muridnya untuk ke non-Yahudi? Nggak ada. Kecuali makhluk yang keluar dari kubur, yang sudah kerasukan setan. Yesus dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Paulus, aku diutus ke bangsa lain. Pertanyaannya, siapa yang mengutus Paulus ke bangsa lain? Yesus? Tidak mungkin. Itu terbantahkan Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Yesus. Sementara Paulus mengatakan dalam Galatia 2 nomor 8, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Yesus sendiri mengajarkan untuk mengutus murid-muridnya ke orang yang bersunat, ke Bani Israel, ke domba yang hilang dari umat Israel. Paulus mengaku ke non-Israel. Berarti yang mengutus Paulus dengan yang mengutus murid-murid Yesus sama-sama Kristus, tapi ada yang palsu di antara keduanya.
inilah yang kamu ikuti, jadilah Anda Kristen. Jadilah Anda menjadi bukan hamba Tuhan lagi, tetapi hamba Kristus, menjadi anak Kristus. Menjadi Kristuslah Anda. Sedangkan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk menjadi hamba Tuhan. Paulus melalui bisikan Kristus yang datang kepadanya di dalam Galatia 4 nomor 7 mengajarkan agar pengikut Paulus tidak lagi menghambakan diri kepada Bapa, Tuhannya Yesus, tetapi mereka menjadi orang-orang merdeka yang tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Apa bedanya dengan iblis? Nih, terakhir 30 detik. Iblis ketika datang kepada Adam, iblis mengajarkan Adam untuk menanggalkan semua hukum. Ada satu larangan, jangan makan buah ilmu pengetahuan. Iblis mengatakan apa? Makan. Ketika kemudian datang iblisnya kepada Paulus, juga mengajarkan apa? Makan semua makanan, jangan ada yang haram, semua dibolehkan. Sekarang pengikut Paulus yang menghalalkan semua makanan-makanan yang diharamkan oleh Tuhan, itu namanya Kristen. Iblis mau menghalalkan semua makanan yang diharamkan oleh Tuhan. Sekarang pertanyaan saya, apa bedanya iblis dengan Kristen yang menghalalkan semua yang apa diperintahkan dilarang oleh Tuhan? Silakan Anda jawab. Sebenarnya pertanyaan Bang Suma ini banyak ya. Saya sudah catat semuanya. Gini. Satu aja yang Anda pilih. Nggak apa-apa. Banyak saya mau jawab semua, saya sudah catat Bang. Nggak apa-apa. Jadi bahwa orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus. Kalau Bang Suma membaca dengan sebenar-benarnya kitab suci kami, orang Yahudi, murid-murid Tuhan itu orang Yahudi Bang. 70 murid orang itu orang Yahudi. 4.000 orang yang mengikut Yesus orang Yahudi, 5.000 orang yang dilakukan mujizat kepada orang Yahudi, 3.000 orang yang bertobat orang Yahudi dalam Kisah Rasul. Terbantahkan ya, pertama. Yang kedua, tentang kehadiran Yesus. Saya katakan itu melalui karunia penglihatan. Di dalam Matius 18 ayat 20 di situ dikatakan bahwa Matius 18 ayat 20, 2-3 orang berhimpun di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Artinya 2-3 orang berhimpun dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Itu bukan secara tubuh, tapi dalam penglihatan seperti Rasul Paulus. Di dalam roh Tuhan hadir. Itulah yang di apa? Jadi itu Paulus bukan berbicara tentang dua Kristus, tetapi itu Kristus yang sama. Tapi Kristus yang dimaksud dalam Matius 24 itu bicara kedatangan pada akhir zaman. Karena jelas, apakah kedatanganmu dan alamat kesudahan alam ini itu berbicara tentang akhir zaman. Jangan dihilangkan ayat-ayat yang pertama. Itu di dalam Matius 24 yang abang angkat ayatnya. Kemudian tidak ada saksi. Siapa yang menyaksikan tentang panggilan Paulus? Saya kasih satu saksi, saksi yang sangat kuat. Siapa dia? Dia adalah seorang rasul, ketua rasul, namanya Rasul Petrus. Itu di dalam 2 Petrus. Saya baca ayatnya ya, Bang Suma. Sabarkan, ini data pakai data. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15. Gini bunyinya. Dan hendaklah kamu hargakan bahwa panjang subah kita itu mendatangkan selamat. Demikianlah juga Paulus, saudara kita yang dikasihi itu, sudah menyuratkan kepada kamu segala pengetahuan yang dikaruniakan kepadanya. Ayat 16. Demikianlah di dalam segala surat kirimannya dikatakannya dari hal segala perkara di dalamnya itu. Ada juga beberapa perkara yang susah dimengerti. Maka orang yang tiada berpelajaran memutarbalikan, sama seperti kitab-kitab yang lain itu, sehingga mendatangkan kebinasaan atas dirinya sendiri. Jelas disaksikan oleh ketua rasul. Suratan-suratannya ternyata diketahui oleh rasul-rasul, dan mereka selalu ada pertemuan di Yerusalem membahas tentang pengajaran-pengajaran itu. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul. Demikian juga tentang pernyataan bahwa Yesus kan hanya datang kepada bangsa Israel, toh tidak kepada segala bangsa, bahkan dilarang untuk datang kepada segala bangsa. Itu pada saat kelahirannya
Dia lahir untuk bangsa Israel. Tetapi kita ketahui bersama bangsa Israel menolak dia. Sehingga bangsa Israel membunuh bahkan menyalibkannya. Kebangkitannya sudah dibuatkan. Yohanes Pembaptis menyatakan dalam Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba yang mengangkut dosa, bukan hanya dosa bangsa Israel, dosa seisi dunia. Sehingga dikatakan dalam Markus 16 ayat 16 bilang, pergilah ke segala bangsa, bukan hanya untuk satu bangsa, bukan hanya untuk dua bangsa, ke segala bangsa. Karena segala kuasa sudah diberikan kepadaku, baik di surga, baik di bumi. Itulah Bang Suma, data-datanya ada semuanya. Tanpa lompat-lompat ayat, maka kesimpulannya ada sesuai dengan konteks kitab kami. Dia tidak akan lari karena kitab kami ini saling berhubungan satu dengan yang lain. Dia tidak bertentangan karena kitab kami berhubungan satu dengan yang lain. Tetapi harus dimengerti agar supaya tidak memutarbalikan firman kami, sehingga akibatnya apa? Binasa di neraka selama-lamanya. Tuhan berkati. Nama lain Petrus siapa? Kefas. Boleh baca Galatia 2 nomor 11? Ya, saya tahu itu ceritanya, Bang. Iya, saya tahu. Baca saya dulu tahu dong. Ceritanya bagaimana. Baca dulu dong. Oke, saya baca. Silakan. Ya, udah. Ayat berapa, Bang? 11 katanya tahu. Ayat berapa? 11. Iya. Tapi kan saya ingin bilang ayat, Abang. Tetapi tatkala Kefas itu tiba di Antioquia, lalu aku melawan dia di hadapan orang sebab ia berdiri atas yang salah. Karena dahulu daripada datang beberapa orang daripada pihak Yakub, ia sudah makan bersama-sama dengan orang kafir. Tetapi kalau mereka itu tiba, ia pun undur dan mengasingkan dirinya sebab takut akan orang yang bersunat. Tadi Anda mengatakan pemimpin Rasul yaitu Kefas menyetujui ajaran Paulus. Tapi kenapa justru Galatia 2 nomor 11 ternyata Paulus bertentangan dengan Kefas? Ya, di dalam Galatia 2 ayat ke-11 ini bicara tentang kesalahan yang dilakukan oleh Petrus. Bagaimana pada awalnya dia makan bersama-sama dengan orang Yahudi, orang kafir. Terus di situ Paulus mengatakan, enggak usah. Di situ Paulus mengakui kalau Kefas itu diutus untuk siapa? Pada awalnya untuk orang Israel, karena yang keluar. Terus Paulus mengaku diutus kepada non-Israel. Sekarang tolong tunjukkan Yesus mengutus murid-muridnya kepada non-Yahudi itu tertulis di mana? Untuk membatalkan Matius 10 nomor 5 nomor 6. Ingat ya, Paulus dan Kefas bertentangan, tidak satu pengajaran. Paulus mengatakan, aku menentang Kefas karena Kefas Petrus mengajarkan ajaran yang salah. Ajaran salah yang mana yang diajarkan Petrus? Kesimpulannya bukan seperti itu. Saya bertanya, ajaran yang salah yang diajarkan Petrus itu yang mana? Menurut Yesus. Perbuatan Petrus yang salah di dalam Galatis. Saya jawab ya. Perbuatan yang salah yang dibuat oleh Rasul Petrus di dalam Galati 2 ayat 11 sampai ayat yang ke 14. Berapa tadi? 16 mungkin. 14. Ya, pokoknya tentang apa kesalahannya? Apa kesalahannya? Kesalahannya makan bersama dengan Rasul bersama dengan orang-orang kafir. Orang kafir, Bang, karena pada waktu itu masih kental budaya keyahudian. Walaupun banyak orang Yahudi yang ikut Yesus. Ketika bertanya, apa kesalahan yang dilakukan oleh Petrus atau Kefas? Anda menjawab berdasarkan data yang ada di dalam Galatia 2 yang tadi nomor 14. Karena Kefas makan bersama dengan orang-orang yang tidak bersunat. Itu kesalahan fatal. Kalau makan saja bersama dengan orang-orang yang tidak bersunat, lalu bagaimana masuk di rumah gereja bersama dengan orang-orang yang tidak bersunat? Apakah itu salah atau tidak? Berdasarkan Galatia 2 nomor 14. Ingat, orang yang hidup secara kafir adalah orang yang tidak bersunat. Pertanyaan saya, kalau makan saja, Paulus mengatakan Kefas salah karena dia makan semeja dengan orang yang tidak bersunat.
lalu bagaimana beribadah bersama dengan orang-orang yang tidak bersunat? Salah atau tidak? Saya melihat sini Bang Suma keliru dalam memahami ayat ini. Hai, saya ulang kalau gitu. Habis ini kau jelaskan. Saya ulang lagi. Apa yang menjadi dasar tuduhan Paulus kalau Kefas itu salah? Apa? Ya, apa kesalahan yang dilakukan Kefas? Kesalahan yang dilakukan Kefas pada saat tidak ada orang Yahudi yang makan bersama dengan kafir. Pada saat teman-temannya Yahudi datang, dia pura-pura mundur, dan itu yang dianggap kemunafikan oleh Paulus. Paulus tidak suka tabiat seperti itu. Itu bukan tentang makan bersama. Sudah. Itu kesalahan. Itu kesalahan. Tangan Paulus, kalau perbuatan seperti itu perbuatan tidak baik. Itu kesalahan. Jadi yang benar yang mana? Yang benar pada saat dia makan orang kafir, datang pun teman-temannya, maka dia bisa menjelaskan kepada teman-temannya, janganlah berbuat munafik seperti itu. Pada saat teman-temannya datang, dia mundur karena dia takut dengan teman-teman Yahudi yang akan, kenapa engkau bergaul dengan orang kafir? Itu. Berarti ini tuduhan Paulus kan? Berarti Kefas di situ menjalankan perintah gurunya Yesus atau menjalankan perintah gurunya Paulus? Bang, Markus 16 ayat 16, jangan abang lupa, Bang. Saya tahu itu. Yesus, saya jelaskan jangan cerita, jangan cerita itu, jangan cerita itu dulu, jangan cerita itu dulu. Itu adalah cerita. Abang justru yang lari dari tema ini, Bang. Sekarang permasalahannya, dengar, Bang, bukan hanya tentang kafir, Bang. Dengar. Kenapa Petrus kemudian tidak mau ketahuan? Nanti saya gabung lagi, Bang. Saya ada kesibukan. Silakan latihan berbohong yang kuat. Makasih ya, Bang. Habis itu ya silakan. Kembali ya, makasih ya. Siap. Markus 16 dari data 9 itu adalah data 9 sampai data 8 itu adalah sesuatu yang tidak ada ceritanya di manuskrip tertua. Data 15-nya, pergilah beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Itu Yesus tidak pernah mengajarkan itu sebelumnya. Itu adalah cerita yang muncul kemudian tidak ada ditemukan di manuskrip tertua. Kemudian kalau itu dipaksakan, pergilah ke seluruh bangsa, beritakanlah Injil. Injil yang mana yang diperintahkan untuk diberitakan? Injil yang mana? Ini mungkin bisa saudara jawab. Injil yang mana yang Yesus perintahkan untuk diberitakan kepada seluruh bangsa, Bang? Oh, itu Bang Suma. Bang Suma, ketemu lagi ya. Tadi kita sampai pagi ya, Bang Suma. Sampai jam 3 tuh baru tidur. Iya. Diskusi tadi silakan. dengan saya kan, kita sampai jam 3 pagi. Saya juga baru bangun. Bang Suma, kalau bertanya itu, Bang Suma, sebelum saya jawab, saya bisa jawab itu ya. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, Bang Suma ini dari Kristen mana ya, Bang Suma ya? Saya Muslim, Bang. Makanya saya waras sampai hari ini. Saya Kristen, saya Muslim. Sama seperti Yesus. Yesus juga Muslim, iya. Oh gitu, oke. Bang Suma, kalau bicara tentang apakah Yesus pernah memerintahkan untuk bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi boleh keselamatan itu menjadi milik semuanya. Itu ada, Bang. Perintahnya di mana? Perintahnya di mana? Yesus, bukan perintah Paulus, bukan perintah siapa-siapa, Bang. Di mana perintah Yesus kepada murid-muridnya, Bang? Oke. Kita coba buka ya, Bang Sumaya. Silakan. Kita buka, dasarnya adalah Alkitab ya, bukan persepsi kita ya, Bang Suma. Oke. Iya, Bible. Silakan. Bible ya. Coba Bang Suma bantu baca saya ya, karena saya tidak pegang Alkitab. Ada di kalau tidak salah itu ada di Matius, bukan ya. Matius 28. Bukan, Markus 16 ayat 15 sampai 20. Coba Markus dulu, Bang Suma. Itu ada kaitan semua nanti. Iya, silakan. Tanda-tanda ini akan menyertai Abang Macu. Iya. Ada baygon di situ, Bang. Tunggu saya ambil saja, Bang Suma, biar kita jangan. Iya, silakan. Baygon jangan terlalu banyak minumnya, sedikit aja. Oke, Bang Suma. Kalau gitu kita ke Matius.
Ke Matius, bukan ke Markus. Matius 28. Markus juga bisa, Bang Suma. Ya, silakan, itu ada kaitan semuanya, Bang Suma. Ya. Iya, tolong disiapkan baygon, Bang, di situ. Kalau Markus 16. Iya, Bang Suma. Jadi Bang Suma yang harusnya mempersiapkan obat mah. Nanti Bang Suma nanti stres nanti. Lambungnya naik itu, Bang Suma. Bang Suma, kalau saya lihat Bang Suma ini sepertinya bersemangat tapi tidak paham sebenarnya Bang Suma. Coba kita lihat di Bang Suma harus banyak belajar ya, biar kita saling diskusi, biar Bang Suma paham benar. Ini kalau orang bodoh sombong ya gini. Bukan, dan memang Bang Suma nggak paham. Kalau Bang Suma paham pasti kita dari tadi kita sudah sama-sama sepaham. Oke, Matius. Sekarang Anda menggunakan akal nggak nih? Akal Bang Suma. Oke, akal ya. Oke, menarik ini kalau akal. Silakan. Akal sehat ya, bukan akal manusia. Bukan ya, akal-akalan. Bukan akal-akalan. Apa itu maksudnya akal sehat dalam firman? Maksudnya apa? Mulai masuk tipu-tipu. Oke, Bang Suma, kita silakan. Matius 28 ayat yang ke-19. 19. Oke, baik. Pakai akal tapi ya, pakai akal. Silakan. Bukan pakai akal, ini firman Tuhan ya. Jadi mau pakai apa? Loh, kita kan baca kan pakai akal. Bacanya kan pakai akal, Bang Suma. Berarti harus dipahami dengan akal. Ya harus ada Roh Kudus. Undang dulu Roh Kudus biar mampus sudah. Bang Suma, untuk memahami ayat ini Bang Suma harus berdoa, undang Roh Kudus untuk membuat kita mengerti. Mama jurus tipu-tipunya keluar. Mama boiku yang kusayang Bang Suma nggak paham. Iya. Oke, ada lanjut. Roh Kudusnya harus sekolah SD nanti. Kalau Roh Kudusnya tidak paham, silakan. Oke, harus ada Roh Kudus Bang Suma baru bisa paham. Oke. Yesus mendekati mereka dan berkata kepada Yesus yang keluar dari kubur ini kan? Ya terserah Bang Suma lah pahaman Bang Suma. Yang keluar dari kubur ini, yang keluar dari kubur. Iya, yang bangkit kan, bangkit pada hari ketiga. Yang bangkit. Oke, Bang Suma ya. Oke. Bang Suma, ini diskusi bukan berdebat Bang Suma. Iya. Oke, saya senang kalau berdiskusi Bang Suma. Oke. Siap. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, inilah dia ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Ya, itu perintah loh. Perintah Yesus itu loh. Pergilah, jadikan semua bangsa. Ini semua bangsa, bukan bangsa Israel. Semua bangsa. Perintah dari makhluk yang keluar dari kubur itu ya. Lanjut. Bang Suma. Kan Bang Suma minta dibuktikan kan? Iya, kan saya cuma mengatakan itu perintah dari makhluk yang keluar dari kubur, Bang. Tapi yang Bang Suma artikan makhluk itu namanya penuh kuasa, Bang Suma. Dari dulu sampai sekarang sampai selama-lamanya itu namanya berkuasa. Makanya iblis mengatakan kepada Yesus, "Kalau engkau menyembahku, aku akan memberikan segala kuasa langit dan bumi, sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki." Betul, 1000% benar. Berarti yang berkuasa di bumi ini, itu siapa? Oke, nanti akan menuju ke sana. Nanti kita akan menuju ke sana. Pintar. Tapi Bang Suma, aku ini dulu. Apakah hanya bangsa Israel atau semua bangsa? Aku ya, sudah kalah 1 poin. Itu yang keluar dari kubur memerintahkan kepada seluruh bangsa. Bang Suma, iya dong. Iya udah. Oke. Yang namanya penguasa ya. Itu Yesus Tuhan kita yang berkuasa, yang membangkitkan orang mati ya. Karena dia Allah, dia membangkitkan orang mati. Itulah dia yang penuh kuasa yang Allah. Iya. Lagi-lagi Anda menggabungkan Yesus anak Maria dengan Yesus yang bangkit dari kubur. Silakan lanjut. Bang Suma. Kalau Allahnya orang Kristen itu dan Allahnya dari dulu sampai sekarang itu wujudnya jelas, wujudnya manusia. Di mana itu tertulis? Di mana tertulis Tuhannya Yahudi manusia? Silakan. Ya, oke. Kita buka ayatnya ya Bang Suma ya. Oke. Kalau Bang Suma ini saya senang Bang Suma. Jadi kita berbicara konsepnya adalah konsep Alkitab. Itu baru benar Bang Suma. Bible. Bible, iya.
Tunggu ya Bang Suma ya. Saya lihat dulu di kitab ya. Kejadian 1 nomor 26. Luar biasa Bang Suma sudah tahu. Tadi pagi kita kan bahas ini juga kan Bang Suma. Oke, dibaca saja Bang Suma. Bantu dibaca dulu Bang Suma. Ya Anda lah yang baca. Oh gitu, saya. Ya. Kejadiannya. Ya, jadi kalau Bang Suma sudah tahu ya kita coba di situ dulu. Menurut gambar dan rupa kita ya. Jadi itu menurut gambar dan kami Bang, bukan kita Bang, kami. Ya, kami, iya. Kami berarti lebih dari satu ya. Lebih dari satu. Belum tentu, ya. Belum tentu. Belum tentu karena? Belum tentu, kata kami itu bisa juga tunggal. Oh begitu. Ya, coba Anda baca kejadian. Coba Anda baca kejadian 7 nomor 1. Oh, kejadian 7 ayat 1. Oke, kalau gitu gini aja lah Bang Suma. Coba kita lihat apakah benar. Dibaca dulu Bang. Dibaca dulu supaya Anda paham bahwa jamak dalam bahasa Semitik itu belum tentu jamak, tetapi bisa diartikan tunggal. Itu bukti. Keluaran 7 nomor 1. Silakan. Oke Bang Suma, biar kita jelaskan Bang Suma. Dibaca aja Bang, kok lama? Saya kan buka Alkitab Bang Suma kan. Kalau bisa Bang Suma baca kan lebih cepat lebih bagus. Tadi katanya jadi fungsinya Roh Kudus di Abang apa? Ngapain? Bang Suma, Bang. Roh Kudus apa tugasnya? Tidur. Iya. Coba Anda baca Keluaran 7 nomor 1. Keluaran 7 ayat 21 ya. 1. Oh, Keluaran 7 ayat 1. Oke. Keluaran 7 ayat 1 ya. Oke, Keluaran 7 ayat Roh Kudusnya tidur, malas Roh Kudusnya. Bukan Bang Suma. Saya Roh Kudus. Roh Kudus itu kata Yesus. Keluaran 7 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, ya. Allah di situ bahasa Ibraninya apa? Ya. Allah di situ bahasa Ibraninya apa? Ya Yahweh, dia Allah Yahweh. Yahweh pula, mana ada Yahweh? Ya Bang Suma kan tanya bahasa Ibrani kan? Ya. Roh Kudus gimana Roh Kudus tidur? Tadi Markus 16 itu dikatakan apabila engkau percaya maka engkau akan mampu menggunakan bahasa-bahasa asing. Gimana tadi Markus 16? Kalau gitu gini Bang Suma, biar kita bicara konsep tentang apakah mereka itu tunggal ataukah jamak. Iya, Keluaran 7 nomor 1, Musa diutus untuk menjadi Elohim. Elohim itu artinya jamak, banyak Tuhan. Oke. Kalau apakah Musa itu banyak Bang atau satu? Oke, sekarang gini Bang Suma. Oke Bang Suma. Oke. Karena Bang Suma singgung Musa, saya juga ingin bertanya kepada Bang Suma pertanyaan yang sama tadi pagi. Ya, apakah Allah bisa salah tidak? Allah pencipta langit dan bumi nggak mungkin salah. Luar biasa. Itu kita konsisten ya. Terus alasan Allah mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir itu apa Bang Suma? Mereka mengeluarkan dari perbudakan Mesir. Ya. Membebaskan mereka dan kemudian menjanjikan tanah yang sudah dijanjikan kepada nenek moyangnya. Iya. Dan diperintahkan kemudian untuk menggenapi nubuatan Tuhan kepada Abraham beranak cucu yang banyak. Amin. Berarti Alkitab benar dong, iya kan? Berarti tidak pernah salah kan? Alkitab kan? Dalam tataran itu masih kitabnya Yahudi itu Bang. Dalam tataran itu betul. Itu betul. Iya, berarti benar kan? Berarti bangsa pilihan itu adalah dari bangsa Israel kan? Bangsa pilihan bangsa Israel. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 12, ayat 13, ayat 14. Ini ma'akum. Betul. Jadi kita harus akui itu. Silakan. Terus. Terus bagaimana dengan Anda mengatakan tadi Tuhannya Yahudi adalah manusia? Oke. Jadi yang pertama kan tadi kita sudah bicara tentang
menjadi gambar dan rupa kita ya. Kita itu berarti bicara tentang kami menciptakan manusia menurut kami. gambar dan rupa. Ya, rupa kami. Ya, iya. Kami bukan kita. Kita itu bahasa Indonesia murni. Kalau kami bisa 2, bisa 3. Tapi kalau kami bisa juga 1. Iya. Contoh, saya masuk ke dalam kelas. Di depan kelas saya berbicara kepada murid-murid. Anak-anakku sekalian, kami besok ke Jakarta. Pertanyaan saya, murid-murid ikut nggak? Ya tidak ikut lah. Tidak ikut. Kalau saya masuk ke depan kelas, lalu saya berkata, anak-anak kita besok ke Jakarta. Anak-anak murid ikut nggak? Iya, ikut. Berarti kita dan kami itu berbeda, Bang. Oke, berarti Bang Suma mau menyatakan bahwa sebenarnya 3 itu bisa jadi 1, Bang Suma. Ya, bukan begitu. Anda itu konsep pagan. Itu konsep pagan. Shema Israel Adonai Eloheni. Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Ahad itu apa, Bang? Oke, Bang Suma. Kalau begitu kita gitu lihat konsepnya, Bang Suma. Apakah Allahnya orang Kristen itu ada 3 atau mereka 3 tapi 1? Kita bisa ada 3 tapi dipaksa menjadi 1. Bukan dipaksa. Oh, memang dipaksa. Bisa tidak Tuhan pencipta langit dan bumi mati, Bang? Bagaimana? Oh, tidak bisa mati. Tidak bisa mati. Tuhan Anda yang bernama Kristus bisa nggak mati? Mati, tetapi begini, mati. Bang, ada ayatnya, Bang Suma, biar Bang Suma paham. Mati. Karena Bang Beda. Suma nggak paham, saya jelaskan, Bang Suma ya. Dari tadi paham-paham terus ini, Abang ini. Iya, Bang Suma. Yesus itu mati karena dia yang menyerahkan nyawanya, ya. Bapak dan dia pencipta langit dan bumi bisa mati nggak? Gimana, Bang Suma? Bapak Elohim bisa mati nggak? Maka tadi saya bilang kan, dia tidak bisa mati kalau bukan dia. Tidak bisa mati. Yesus bisa mati nggak? Yesus mati karena dia yang menyerahkan nyawanya. Bukan karena pertanyaan saya, Yesus bisa mati nggak? Ya nggak bisa mati kalau dia tidak menyerahkan nyawanya. Nggak bisa mati. Iya. Gimana? Gimana cerita? Gimana tidak bisa mati, Bang? Dia itu manusia. Faktanya Tuhan mengatakan di dalam Kejadian 6 nomor 3 seluruh manusia itu bisa mati. Yesus manusia. Iya, benar. Tidak ada. Dengar, di dalam Yohanes 10 yang Anda maksudkan nomor 17-18, tidak ada yang bisa mengambil nyawaku selain aku yang memberikannya sendiri. Artinya dia bisa mati. Bisa mati nggak di situ? Karena dia menyerahkan nyawanya, Bang Suma. Tapi kan berarti dia bisa mati. Tapi 3 hari kan dia bangkit kan? Menunjukkan nggak apa-apa. Tapi dia bisa mati. Ya dia mati karena dia yang menyerahkan nyawanya, Bang. Bisa mati. Kalau Bapak bisa mati nggak? Kalau kita mati secara jasmani mati. Bapak Elohim yang mengutus Yesus bisa mati nggak? Yang mana, Bang Suma? Bapak Elohim bisa mati nggak? Ya kan dia kan sudah menjadi firman yang menjadi manusia. Bukan, Bapak Elohim yang disembah Yesus bisa mati nggak? Yang Bapak yang Bang Suma maksudkan itu, yang menurut pemahaman kita sampai detik ini adalah dia itulah Yesus Kristus yang telah menjadi manusia. Oh, jadi ketika dia menjadi manusia, Bapak sudah nggak ada. Ya itu, makanya itulah. Ya, gimana dong? Gimana dong? Bapak ketika menjadi manusia, jadi nggak ada lagi Bapak, sudah jadi Yesus. Bang Suma, Bang Suma, coba lihat kejadian yang sangat luar biasa. Saat Yesus, Bang Suma, biar Bang Suma tuh paham. Saat kematian Yesus, apa yang luar biasa di situ? Apa yang luar biasa atas kematian orang yang terkutuk oleh Tuhan itu? Dia kan dikutuk sama Tuhan. Oke lah, menurut Bang Suma itu orang yang terkutuk, tapi menurut kita salib itulah yang memerdekakan kita. Salib itu. Di mana dalilnya Elohim memberkati salib? Bukankah salib itu hukuman bagi orang yang dikutuk Elohim? Salib itu adalah kekuatan Allah. Kan tadi pagi kan kita sudah sharing itu juga, Bang Suma. Salib adalah kekuatan Allah menurut Paulus. Menurut Elohim, salib adalah jadi kalau Bang Suma ini Bang Suma, makanya terakhir setelah dia salib itu, yang Bang Suma bilang bahwa dia manusia yang terkutuk, tapi dia terangkat ke surga. Jadi nggak ada urusan itu, Bang.
nggak ada urusan karena Yesus memang Yesus memberikan tanda bangkit hari ketiga itu untuk tanda kepada angkatan jahat. Betul. Anak manusia yang keluar. Bang Suma percaya nggak kalau Yesus itu telah naik ke surga? Kalau Yesus anak Maria terangkatnya ke langit. Betul, tapi benar kan? Iya, kalau Yesus anak Maria terangkat ke langit. Amin. Tetapi dia tidak mengalami kematian. Sedangkan yang keluar dari kubur itu bukan anak Maria. Oh, beda. gitu. Oh iya dong. Sekarang abang ini yang disalib itu adalah orang yang dikutuk Elohim. Betul tidak? Benar tidak? Bukan dikutuk Elohim. Loh, dalilnya begitu. Dia disalibkan itu karena untuk memakukan semua kutuk itu di atas kayu salib. Pak, itu doktrin. Itu doktrin dari gereja. Itu doktrin dari gereja. Anda baca Ulangan 21. Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Oke, Ulangan ya. Oke. Ya, silakan. Biar kita diskusi jadi Bang Suma paham ayat per ayat. Ya, oke. Bang, kok jadi saya yang paham? Nah, itu bertanya aja ke saya. Oke, Anda yang bertanya ke saya. Ulangan 21, 22, 23. Ulangan 21 ayat 22 dan 23. Oke, kita pelan-pelan Bang Suma biar sama-sama bisa paham gitu loh. Oh ya, paham. Ya, saya juga bisa paham maksudnya Bang Suma bisa paham maksud saya. Oke, Ulangan 21 ayat 22 23. 22 23. Oke, ayat 22 23. Di sini dia bilang penguburan orang yang dihukum mati. Luar biasa ayat ini ya. Oke. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah ya. Bang Suma jangan senang dulu Bang Suma, biar paham ini loh ya. Itu yang orang yang disalib ini dikutuk nggak sama Elohim? Ya iya, itu Yahudi Bang Suma. Yesus Oke, kita baca saja gini Bang Suma. Tujuan Yesus itu memang pengampunan dosa, makanya. Di mana dalilnya Yesus mengampuni dosa dengan membunuh orang? Di mana? Oke, makanya kita lihat lagi Bang Suma, gini lah Bang Suma. Bang Suma jangan begitu pesimis sama Paulus. Kesian lah Paulus jadi korban terus nih. Oke, coba kita lihat. Paulus memang Yesusnya mengatakan jangan percaya kepada Paulus. Salah Anda, kenapa Anda percaya? Yang di mana bilang gak bisa percaya sama Paulus tentang malaikat itu? Matius 24 nomor 23 sampai 26. Jangan percaya kepada Paulus. Oke, tunggu. Sebelumnya kita masuk ini dulu biar dengan adanya matinya Yesus itu telah membatalkan hukum Taurat dan hukum segala perintahnya. Jadi itu konsep yang datang muncul belakangan. Paulus lagi. Apapun yang kita dalilkan, tetap pasti Mbak Suma nggak akan terima. Oke. Ya sekarang yang Anda mau percaya Yesus atau Paulus? Ya percaya Yesus lah. Yesus dong. Iya dong. Yesus yang harus dipercaya. Nah sekarang di mana kemudian tertulis di dalam pengajaran Yesus bahwa dia itu adalah Tuhan yang dikutuk untuk nebus dosa orang-orang yang terkutuk? Di mana Yesus katakan itu? Oke. Jadi begini Bang Suma ya, supaya kita kalau bicara tentang masalah kutuk dan tidaknya itu, apakah dia Tuhan dan bukan, kita lihat dulu konsep apakah Yesus pernah menyatakan dia itu adalah Tuhan atau tidak ya, supaya bisa paham itu Bang Suma. Ya silakan. Di mana Yesus mengatakan akulah Tuhan? Oke. Kalau saya bisa menjawab itu Bang Suma, jangan mendalilkan bahwa yang menyebutkan dia itu Allah ya, Tuhan ya. Silakan. Tuhan. Oke, ya kata Tuhan. Silakan. Oke, di room Bang Suma ini luar biasa. Bang Suma hebat. Oke, coba kita lihat di Yohanes 10. Tidak, jangan dulu, jangan yang ayat-ayat familiar, biar Bang Suma jangan ini. Wah, itu saya tahu itu gitu. Oke, coba kita lihat di Matius 28 ayat 18 sampai 20 dulu. Oke, Bang Suma sudah ketawa. Ya pasti itu ayat familiar. Pasti ayat familiar lah. Oke, ya, silakan Anda baca. Silakan Anda baca 3 dalil. Baca dulu ya, Bang Suma. Silakan, saya dengar.
Siap, Bang Suma, yang baik hati. Semoga Roh Kudus Allah bisa menolong Bang Suma. Iya. Oke. Silakan. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Oke. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di dunia, di bumi. Pergilah, beritakanlah. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu." Betul? Itu Bang Suma bacanya saya. Saya baca aja ya, biar enggak dipikir ya. Silakan. Saya baca biar Bang Suma tahu. Oke. Yesus mendekati mereka dan berkata, ini kata Yesus loh, oke? "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Di sorga itu punya Allah loh. Sorga, di langit. Iya, itu kan punya Allah. Tapi dia berkuasa di sana. Berkuasa di iblis berarti. Iya. Dan di bumi. Bang Suma. Oke. Karena itu perintah Yesus bilang gini. "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ini 3 loh tadi itu ya. "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai selama-lamanya senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sampai akhir zaman, Bang Suma. Jadi Bang Suma harus bersyukur karena percaya Yesus. Kita pasti selamat karena dia pemilik surga. Gitu loh Bang Suma. Baik. Boleh nggak saya buktikan bahwa itu bukan Yesus anak Maria? Oke, silakan Bang Suma. Luar biasa hebat Bang Suma. Silakan buktikan Bang Suma. Ya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Tolong tunjukkan di mana perintah Yesus anak Maria untuk beribadah, menyembah kepada dirinya di hari Minggu. Ya, Yesus kan Tuhan di hari Sabat. Itu kan jelas kan? Hari Sabtu berarti, yang hari Minggu. Bang Suma, kalau kita, Bang Suma, ya, setiap hari itu miliknya Tuhan. Jadi setiap jangan begitu dong. Jangan. Ya kan Yesus mengatakan, "Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu." Kalau perintah Yesus anak Maria ada untuk disembah diibadahi hari Minggu, berarti yang keluar dari kubur itu adalah Yesus anak Maria. Silakan Anda tunjukkan kepada saya di mana perintah anak Maria untuk beribadah di hari Minggu. Kan tadi kan sudah bilang kalau hari Sabat pun Bang Suma tidak terima kan? Jadi ya kalau bicara tentang perintahnya Sabat, Abang. Kan perintah Yesus Sabat, bukan Minggu. Kan di situ dikatakan, "Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan." Mana perintahnya ibadah Minggu? Iya. Jadi setelah kematian, kebangkitan dia itu hari berikutnya itu kita apa namanya? Perintah. Menyembah. Ajarlah mereka melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Jadi gini, Bang. Yang Anda sebutkan Roh Kudus tadi itu, yang ada pada diri Anda itu, yang membimbing kalian beribadah hari Minggu. Yang mengarahkan kalian ibadah hari Minggu itu adalah Roh Kudus yang Anda maksud dalam diri kalian itu. Jadi yang memerintahkan ibadah Minggu Roh Kudus, sedangkan Yesus anak Maria tidak pernah mengajarkan ibadah Minggu. Beda antara Kristus yang datang kepada Maria dan Kristus yang ada di dalam tubuh Anda yang bernama Roh Kudus itu beda. Itu yang pertama, Bang. Yang pertama. Yang kedua, mana perintah Yesus anak Maria untuk jangan bersunat? Oh, jangan bersunat. Iya. Kalau bicara Yesus bilang jangan bersunat, memang tidak ada. Tapi kalau sebelumnya berarti Kristus atau Roh Kudus yang datang kepada Paulus yang mengajarkan Galatia 5 nomor 2 untuk jangan bersunat itu bukan anak Maria. Oh, gini Bang Suma. Kalau berbicara tentang bersunat, Bang Suma, Paulus itu kan rasul yang dipilih Tuhan, ya. Jadi Paulus Tuhan yang mana dulu? Tadi kan mengatakan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Aku memerintahkan jangan bersunat. Siapa aku? Siapa aku? Siapa aku, Bang? Siapa aku? Oke. Kita diskusi. Siapa aku yang melarang bersunat? Itu siapa?
Oke. Jadi gini Bang Suma, kalau bicara tentang bersunat, mungkin versi kita berbeda ya Bang Suma. Kalau menurut versinya Bang Suma, versinya beda. Versinya kalau Bang Suma, mungkin yang bersunat itu secara lahiriah ya, secara jasmani. Tapi kalau perintah Kristen, Yesus Bang, bersunat itu itu di Kristen perintah Kristus memang jangan bersunat. Itu perintah Kristus. Tetapi kita ingin mendeteksi apakah yang keluar dari kubur ini benar-benar Yesus anak Maria atau Kristus palsu. Untuk mendeteksi bahwa dia adalah asli, tentu Anda bisa menunjukkan perintah Yesus asli untuk jangan bersunat. Mana perintah Yesus asli untuk jangan bersunat? Kita lihat dulu di kalau bicara bersunat ya, coba kita lihat dulu di kisah para rasul ya. Kisah para rasul ya, tidak salah itu ayat 7 ayat pasal kisah para rasul 7 ayat 51. Coba buka dulu. Kisah para rasul 51 itu membahas tentang Nabi Musa menerima Taurat ketika dia di Gunung Sinai dari malaikat, Bang. Iya. Kok bisa lari? Coba Anda baca. Baca aja dulu. Nanti lanjutkan ke 53. Silakan. Silakan. Kisah para Rasul ya, 7 ayat 51. Iya, 7. Silakan.